Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafaela Zahera Friodona dengan NIM 090111282328 Pada hari ini, saya akan menjelaskan sesuatu yang penting dalam dunia jaringan, yaitu model OSI dan TCP atau IP. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya data bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan lancar? Nah, hari ini saya akan menjelaskan kedua model ini. Pada sebuah contoh kasus, sebuah perusahaan teknologi ingin mengoptimalkan infrastruktur jaringannya untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan komunikasi data. Nah, saat ini mereka mengalami beberapa masalah, seperti keterbatasan bandwidth, gangguan transmisi, serta kesalahan data dalam pengiriman informasi. Saya akan menjelaskan bagaimana model OSI dan TCP atau IP bekerja untuk memastikan komunikasi yang efektif melalui setiap lapisannya. Nah, apa itu model OSI dan TCP atau IP? Model OSI atau Open System Interconnection adalah model konseptual yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization untuk membantu standarisasi komunikasi jaringan. Nah, model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Dengan adanya pembagian ini, setiap lapisan bisa fokus pada tugasnya sendiri tanpa mengganggu lapisan lain, sehingga komunikasi data menjadi lebih efisien dan mudah untuk troubleshoot jika terjadi masalah. Di sisi lain, model TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah arsitektur jaringan yang digunakan secara luas dalam komunikasi internet. Berbeda dengan OSI, model ini hanya memiliki 4 lapisan yang secara langsung mencerminkan cara kerja protokol jaringan di dunia nyata. TCP atau IP lebih sederhana dan fleksibel sehingga menjadi standar utama dalam jaringan modern termasuk internet. Selanjutnya ada tantangan dalam infrastruktur jaringan perusahaan. Masalah yang dihadapi ini yang pertama ada bandwidth yang terbatas. Nah, penyebabnya itu karena terlalu banyak perangkat yang mengakses jaringan. Terus ada penggunaan aplikasi berat, terus juga ada infrastruktur jaringan yang kurang optimal. Dampak yang terjadi itu koneksi lambat, waktu respon tinggi, terus pengguna mengalami lag atau buffering. Nah, selanjutnya itu ada gangguan transmisi. Faktor penyebabnya itu ada interferensi sinyal, terus ada jaringan tidak stabil, masalah perangkat keras, router, kabel. Nah, dampaknya itu paket data tidak sampai atau hilang, terus ada terputusnya koneksi saat transfer data, dan kegagalan komunikasi antar sistem. Dan yang terakhir, kesalahan data. Nah, penyebabnya itu gangguan sinyal saat transmisi, kesalahan routing atau alamat tujuan yang salah, data korup akibat interferensi atau kesalahan hardware. Nah, dampaknya itu data tidak sesuai dengan aslinya, sistem membaca informasi yang salah, dan yang terakhir resiko keamanan meningkat jika data berubah tanpa terdeteksi. Untuk solusi mengatasi masalah jaringan ini, untuk bandwidth itu kita bisa menggunakan QoS untuk memprioritaskan lalu lintas yang penting, ada load balancing untuk membagi beban jaringan, terus untuk gangguan transmisi kita bisa menggunakan protokol routing yang lebih baik seperti OSPF atau BGP, terus kita bisa menggunakan error detection dan correction di data link layer. Selanjutnya ada di kesalahan data, kita bisa menggunakan protokol TCP untuk memastikan data terkirim dengan benar. Selanjutnya, kita bisa enskripsi pada presentation layer untuk aman datanya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana data melewati setiap lapisan model OSI hingga sampai ke tujuannya. Nah, saya akan menjelaskan proses ini dengan ilustrasi sederhana agar lebih mudah dipahami. Nah, model OSI memiliki 7 lapisan. Yang pertama itu ada application layer atau lapisan aplikasi. Nah, di lapisan ini pengguna berinteraksi langsung dengan aplikasi yang terhubung ke jaringan. Misalnya ketika kita mengetik URL di browser, permintaan tersebut dikirim melalui protokol HTTP. Terus ada protokol lain yang bekerja di sini termasuk FTP untuk transfer file dan SMTP untuk mengirim email.
Nah, yang kedua ada presentation layer atau lapisan presentasi. Nah, data yang dikirimkan oleh pengguna bisa memiliki format yang berbeda-beda, sehingga lapisan ini bertugas untuk mengubah format data agar bisa diterima oleh penerima. Selain itu, lapisan ini juga menangani enskripsi dan kompresi data. Contohnya, saat kita mengakses situs dengan HTTPS, lapisan ini mengenskripsi data agar lebih aman. Yang ketiga ada session layer. Nah, lapisan ini mengatur dan menjaga sesi komunikasi antar perangkat yang berinteraksi. Misalnya ketika kita login ke suatu website, lapisan ini memastikan bahwa sesi tetap terbuka selama kita masih aktif, sehingga kita tidak perlu login ulang setiap saat. Tapi jika koneksi internet tiba-tiba terputus, lapisan ini juga membantu agar sesi dapat dilanjutkan kembali tanpa harus memulai dari awal. Nah, yang keempat ada transport layer atau lapisan transport. Nah, di lapisan ini data dipecah menjadi segmen-segmen kecil sebelum dikirim, serta memastikan bahwa data diterima secara lengkap dan dalam urutan yang benar. Ada dua protokol utama di lapisan ini, yaitu ada TCP atau Transmission Control Protocol yang memastikan data dikirim dengan aman dan dalam urutan yang benar, dan cocok untuk komunikasi yang membutuhkan keandalan seperti browsing dan email. Terus juga ada UDP atau User Datagram Protocol yang mengutamakan kecepatan dibandingkan keandalan. Sering digunakan untuk streaming video atau panggilan VoIP. Nah, nomor 5 ada network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menentukan rute terbaik bagi data agar sampai ke tujuannya dengan menggunakan alamat IP. Misalnya ketika kita mengakses Google, lapisan ini memastikan paket data kita sampai ke server Google yang benar di belahan dunia manapun. Protokol yang bekerja di sini antara lain adalah IP dan ICMP. Nomor 6 ada data link layer atau lapisan tautan data. Nah, di lapisan ini data dikirimkan dalam bentuk frame dan diteruskan melalui perangkat jaringan seperti switch dan router dalam jaringan lokal. Selain itu, setiap perangkat memiliki alamat unik yang disebut MAC address. Contohnya ketika komputer kita terhubung ke WiFi di rumah. Nah, lapisan ini memastikan komunikasi antara komputer dan router berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir ada physical layer atau lapisan fisik. Lapisan ini adalah lapisan paling dasar dalam model OSI karena berhubung langsung dengan media fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data, seperti kabel, gelombang radio WiFi, atau serat optik. Jika kita menggunakan WiFi, lapisan ini mengubah data menjadi gelombang radio untuk dikirim ke router. Nah, ketika data sampai ke tujuan, proses ini berjalan terbalik dari lapisan fisik kembali ke lapisan aplikasi. Sekarang kita akan membahas bagaimana data melewati setiap lapisan dalam metode TCP atau IP. Nah, TCP atau IP ini memiliki struktur 4 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan akses jaringan. Nah, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data ke media fisik jaringan seperti kabel atau sinyal nirkabel. Nah, protokol yang bekerja di sini mencakup internet dan Wi-Fi. Contohnya, ketika kita menghubungkan komputer ke jaringan Wi-Fi, lapisan ini menangani transmisi data ke router. Nah, terus ada internet layer atau lapisan internet. Nah, lapisan internet ini bertugas mengatur pengelamatan dan pengiriman paket data ke tujuan yang benar menggunakan alamat IP. Protokol utama yang digunakan adalah IP atau Internet Control, ICMP atau untuk troubleshooting jaringan, dan ARP, Address Resolution Protocol. Nah, misalnya ketika kita membuka sebuah situs web, lapisan ini menggunakan rute terbaik untuk pakai data agar sampai ke server yang dituju. Terus ada lapisan transport atau transport layer. Nah, lapisan ini mengatur bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan memastikan keandalan dan integritas data. Dua protokol utama yang digunakan seperti yang ada di lapisan model OSI tadi, ada TCP dan UDP. Nah, contohnya ketika menonton video YouTube, lapisan ini memastikan data dikirim dengan lancar tanpa buffering berlebihan. Nah, yang keempat itu ada application layer atau lapisan aplikasi. Nah, lapisan ini berisi protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, protokol yang
bekerja di lapisan ini ada HTTP atau HTTPS untuk mengakses situs web, FTP untuk mengunduh dan mengunggah file, SMTP dan POP3 untuk mengirim dan menerima email. Misalnya ketika kita mengetik alamat situs web di browser, lapisan ini akan meneruskan permintaan ke server menggunakan protokol HTTP. Seperti pada model OSI, ketika data dikirimkan, proses ini berjalan dari lapisan aplikasi hingga lapisan antarmuka jaringan. Sedangkan ketika data diterima, prosesnya berjalan sebaliknya dari lapisan antarmuka jaringan kembali ke lapisan aplikasi. Nah, contoh penerapannya itu ada di proses pengiriman email. Nah, pengguna mengirim email, dilanjutkan data melalui application layer, selanjutnya data melalui transport, data melalui network layer, data dikirim melalui jaringan, server email menerima paket, dan yang terakhir server menerjemahkan data. Server memproses data melalui semua layer. Ini ada contoh penerapan yang kedua, yaitu pertama permintaan HTTP yang dikirim, lanjut ke data dienkripsi, terus koneksi dibentuk, data dipaketkan, paket dialamatkan, terus terakhir komunikasi ditangani. Seperti diagram yang sudah saya paparkan ini, inilah dua contoh yang saya berikan untuk model OSI dan TCP atau IP. Selanjutnya itu ada keuntungan implementasi model OSI atau TCP/IP. Yang pertama itu memudahkan troubleshooting, kompatibilitas antar perangkat dan protokol, keamanan lebih baik, dan yang terakhir meningkatkan kecepatan jaringan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, memahami model OSI dan TCP atau IP bukan cuma teori belaka atau kosong, tapi ini dasar dari bagaimana jaringan bekerja. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa lebih gampang mengatasi masalah jaringan, meningkatkan performa, dan mengembangkan teknologi baru di masa depan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman lebih dalam mengenai cara kerja jaringan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.